Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas kaitannya dengan soal asesmen terkait asesmen bahasa Inggris kelas 9 yang akan menempuh asesmen pada saat tanggal 10 April ya, itu mulai 10 April. Jadi anak-anak, ini adalah saya tunjukkan kaitannya dengan soal AKM, ujian sekolah. Jadi saya membuat soal ini ada beberapa stimulus. Stimulus itu kalau dalam bahasa Inggris ya terdapat stimulus berupa teks 1, stimulus 1 terkait dengan naratif teks, kemudian stimulus 2 terkait dengan prosedur teks, stimulus ketiga terkait dengan report teks, yaitu tentang protection for the people who have the COVID. Pada saat itu masih COVID, saya pakai soal COVID. Kemudian ada teks short functional text terkait dengan announcement sama notice, dan beberapa soal menulis writing berupa materi topiknya surat ya. Ini anak-anak, dalam soal AKM ini terdiri dari beberapa perbedaan bentuk soal. Jadi ada pilihan ganda, kemudian nanti ada pilih lebih dari satu, kemudian ada menjodohkan ya. Jadi ada yang kemudian nanti ada milih menjodohkan, ada jawab singkat, kemudian ada juga terkait dengan mengisi titik-titik. Baik, akan Ibu mulai kaitannya dengan soal stimulus 1 ya. Jadi kita perlu membaca enggak Ibu ya? Perlulah kita membaca sekilas-sekilas. Kita perlu memahami teks terlebih dahulu, atau perlu juga kita melihat pertanyaan, arah dari pertanyaannya itu bagaimana. Jadi sebelum kita menjawab soal itu ya, kita temukan, kita pahami, kita tangkap dulu apa teks yang disedianya yang dipakai dalam asesmen ini. Yang pertama anak-anak, ini ada soal naratif teks terkait dengan berjudul True Friends ya. Once upon a time there were two close friends. They were Sayakti and Kinanti. Sayakti was 7 elder than Kinanti. Pada zaman dahulu ada dua teman sahabat. Mereka adalah Sayakti dan Kinanti. Sayakti adalah lebih tua 7 tahun dari Kinanti. She was very careful person. Kinanti ini adalah seorang yang cukup hati-hati. Kinanti was 19 years old. Umur dari Kinanti adalah 19 tahun. She had hard ambition, but never think her capability. Dia memiliki ambisi yang cukup kuat, tapi dia kadang tidak berpikir tentang kemampuannya. They have the same hobby. Mereka memiliki hobi yang sama. Their hobby was climbing the mountain. Hobinya adalah memanjat gunung atau ya mendaki. One day they who were walking through the forest together. Suatu hari mereka berjalan bersama-sama di hutan. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest. Mereka tahu bahwa suatu saat bahaya-bahaya itu akan terjadi suatu saat di hutan.
So they promise each other. Kemudian mereka berjanji antara satu yang lainnya that they would always be together in any case of the danger. Mereka berjanji bahwa mereka akan selalu bersama-sama dalam keadaan di setiap situasi bahaya. At the forest they build a tent. Kemudian di hutan dia mendirikan sebuah tenda. They made a fire to light the cold at night. Mereka kemudian membuat api unggun untuk mengurangi rasa dinginnya pada malam hari. They make drink together for the fire. Mereka minum bersama-sama di menghadap api unggun. Suddenly they show a large bear getting closer toward them. Kemudian tiba-tiba ada seekor anjing, bear, beruang besar, kemudian mendekati dia. Kinanti climbed the nearby tree at once. Kemudian Kinanti memanjat pohon di sebelahnya. But unfortunately, tapi yang sayangnya, Sayakti didn't know how to climb up the tree. Dia tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki skill untuk memanjat pohon. So being Lee, this common sense, sehingga kemudian dia merasa ketakutan. Kinanti lay down on the ground breathless. Kemudian Kinanti jatuh dari pohon breathless and pretended the dead woman. Dia berpura-pura sebagai wanita yang sudah mati. The bear came near the one who was lying on the ground. Kemudian beruang itu datang mendekati seseorang itu dan yang sedang tergeletak di tanah. It smelled her air. Dia menciumi telinganya, and slowly left the place. Kemudian dia perlahan-lahan meninggalkan tempat itu. Because the bear do not want to touch dead creatures. Sebab bear itu tidak ingin menyentuh makhluk yang mati. After that, Sayakti on the tree came down. Then setelah itu Sayakti turun dari pohon and asked her friend that was on the ground, dan memberikan atau memanggil temannya. Friend, what did the bear whisper into the air? Jadi sambil tertawa, sambil mengelucu gitu ya. Apa yang sedang dia katakan, apa yang sedang bisikan beruang itu ke telingamu? Sayakti kemudian menjawab, just now the bear advised me not to believe a false friend. Ya, ini kemudian dia baru saja bear itu kemudian mempercayai saya dan tidak percaya dengan teman yang salah. Jadi itu sebagai sebuah joke dari saya atau guyonan gitu antara temannya. What did the similar hobby? Kemudian the question one, pertanyaan nomor 1. What did the similar hobby both of them? Apa persamaan hobi mereka? Jadi yang pertama di sini ada climbing the tree, climbing the mountain, climb the bear, climb the rock. Di sini jawabannya yang benar adalah apa? Climbing the mountain. Yang pertama ya. Memiliki hobi yang sama, ini adalah climbing the mountain. Jadi jawaban ini yang mendukung. And then number 2. Why did Kinanti can climb the tree? Because she has no capacity to climb the tree. Ya betul, jadi ini betul jawabannya. Kemudian because she jadi jawabannya ini saya tanda kuning. Jadi bisa dijawab ini, dia tidak memiliki kapasitas atau kemampuan untuk memanjat pohon. She didn't permission to Sayakti climbing the tree. Dia tidak permisi minta izin Sayakti untuk climb. She afraid me.
Red meet large bear, ya tentu saja karena didekati oleh large bear, ya, didekati oleh beruang yang besar, dia takut. Jawab ini because she have saved the Sam herself. Betul, dia ingin melindungi dirinya. Jadi jawabannya itu ada bisa satu, bisa dicentang ini ya, kita centang, kita klik 1, 2, 3. Jadi itu jawab pertanyaan nomor 2 bisa jawab 3. Kemudian pertanyaan nomor 3 itu adalah true or false. Di situ ada pernyataannya adalah nomor 3. Ya, gitu aja. The Kinanti were state elder the Sayakti. Kinanti umurnya Kinanti 10 tahun lebih muda dari Sayakti. Coba di sini ada pernyataan Sayakti itu 10 tahun dari Kinanti, betul apa salah ya? Kalau di sini disebut Sayakti was 7 elder than Sayakti. Jadi jawaban ini yang menyupport atau mendukung pernyataan nomor 3. Jadi jawabannya ini apa? False, salah. Karena tidak sesuai dengan teks di atas. Kemudian yang keempat, the bear smelled in her ears and slowly left the place because the bear do not want to touch the dead creatures. Betul apa salah ini? Ya, betul ya. Ini sesuai dari isi dari ini, dan dia meninggalkan Sayakti ya. It smell her air and dia tidak ingin mencium makhluk yang sudah mati, ditinggalkan. Jadi ini dijawab true. Coba T aja jawabannya. Nah, kemudian untuk nomor 5, Kinanti was Sayakti best friend. Apakah Kinanti ini adalah sahabat terbaiknya Sayakti? Ya, tentu saja. Close friend ini adalah teman dekat. Jadi di sini ada there were close friend. Tuh, close friend ini yang menyupport jawaban nomor berapa? Nomor 5. Jadi ini kita jawab true. Betul. And then the next soal berikutnya adalah match the question in left side to answer in the right side. Maksudnya adalah perintahnya ini, instruksi soalnya adalah cocokkan question, pertanyaan dari sisi kanan ke sisi kiri. Pertanyaannya di sini ada jawabannya semua di sini ya. What is the character of Sayakti? Karakternya Sayakti apa? Misalnya kita jodohkan karakter Sayakti itu bagaimana anak-anak? Ya kita aja tarik ini garis, misalnya menjodohkan. Ya, dia adalah seorang yang careful girl, gadis yang penuh hati-hati. And then number 7, how did Sayakti do after Kinanti leave the baby? Apa yang Sayakti lakukan setelah Kinanti ditinggalkan oleh beruang? Nah ini ya, jadi ini sama jawabannya ada di sini. Sayakti kemudian turun dari pohon karena supirnya itu sudah leave, meninggalkannya. Kemudian pertanyaan nomor 8,
Coba jawabannya apa kira-kira. Did Sayakti save the danger? Apakah Sayakti itu aman dari bahaya? Ya jawabnya ya. Jawabnya apa? Gini mestinya jawabnya itu yes. Aman dari bahaya, yes. Yes, she was. Yes, she did. Salah ini ya. Pertanyaan saya. Jadi ini menjodohkannya ini dengan ini. Jadi ini anak-anak ya. Kemudian pertanyaan nomor 9. How old Sayakti? Jadi kalau dikalkulasi ini soal numerasi. Soal numerasi ini. Jadi kalau usianya Sayakti saya dulu itu berapa? Sayakti ini misalnya 19 tahun, 7 tahun lebih tua, lebih muda. Kinanti 19 tahun. Kemudian Sayakti itu selisihnya 7 tahun lebih muda, lebih tua. Berarti Sayakti ini umurnya berapa? 9 ditambah 19 ditambah berapa? 7 tahun, berarti 26 years old. 26 tahun Sayakti. Ya. Bisa dijawab begini, she is 26 years old atau 20 years old juga sudah nggak apa-apa, benar. Kemudian pertanyaan nomor 10, what did the moral value of the story of the book? Ya, moral value-nya apa? Jadi kita harus apa? Antara dengan teman satu dan yang lainnya yang kita dapat adalah apa? Togetherness. Kerja apa? Kerja sama, saling menolong, helping each other. Ya. Membantu, saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Ini jawabannya. Saya beri kuning ya supaya lebih enak memahami. Ini tadi ya kuning. Yes. Kemudian ya. Kemudian stimulus yang kedua terkait dengan prosedur tag, how to make fried banana taste original. Bagaimana cara membuat pisang goreng rasa original, rasa alami, rasa asli, tidak ada campuran apa-apa. One day there is the mother, Mrs. Ida, who want to make a little business. The little business is selling the fried banana through online and social media. She has wonderful recipe to make the fried banana. The recipe text below. She usually sells at the price 6,000 rupiah per box. Ya. Jadi kemasannya satu porsinya 6.000. Di sini bisa kita lihat ada ingredient apa dan step di sini juga sudah jelas disampaikan. First, cut banana into square small pieces 1 cm. Nah, sampai selesai. The text is written to share idea about banana, tell about ingredient needed the banana to make fried banana, to tell how way to make. Ya, yang benar ini
Kemudian promote fried bananas as alternative food. Yang mana yang tepat berarti? Teks itu ditulis bertujuan untuk apa? Jadi untuk menjelaskan bagaimana cara membuat banana, karena di sini disuguhkan resep. Jadi yang tepat adalah C, anak-anak. Coba kalau satu ya, share idea about banana. Apakah hanya bicara tentang pisang? Salah kan? Kalau pisang aja. Karena kalau pisang berarti descriptive text tentang pisang apa? Pisang raja, pisang kepok, pisang apa ya? Banyak sekali jenis pisang. Tentunya ini jawabannya adalah cara-cara membuat banana. And then number 12, what should we can add to make the mixture? Bagaimana seharusnya kita membuat adonan? Answer more than one. Jawab pertanyaan lebih dari satu. Jadi apa itu ya? Apa yang kita campurkan ya? Kalau mixture ya. Jadi di sini ada all four: turmeric powder, salt, palm sugar. Ini ya mensupport jawaban nomor 10 anak-anak ya. Ya, ini kemudian kita jawab di sini karena ini pertanyaannya itu bisa dijawab lebih dari satu, jadi kita bisa menjawabnya 4 pertanyaan. Turmeric powder, kemudian ada palm sugar, ada banana. Oh, banana, is it right banana to mix together? Oh no ya, no banana, just a mixture. Okay, the next number 13, we must choose the ripe of banana to make banana bread. Kita harus memilih banana yang masak untuk membuat pisang. Ya, jelas benar ya. True, jawabannya true. Kemudian number 14, to fry we should pour cooking oil into the frying pan. Untuk menggoreng kita seharusnya menuangkan minyak goreng di wajan. Betul. We need a quarter teaspoon turmeric powder. Is it right? Turmeric powder. Nah, di sini ada enggak turmeric powder dijelaskan di sini? Gram whole weather, ya ada. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa kita membutuhkan setengah sendok. Kalau dikatakan di sini a quarter, berarti jawaban pernyataan ini adalah salah atau false. Karena tidak match dengan ingredient yang ada di sini. Di sini jawabannya half atau setengah teaspoonful turmeric, tetapi di sini dijawab pernyataannya menunjukkan 1/4. Jadi pernyataan di atas itu salah, false. Kemudian yang selanjutnya perintahnya terkait dengan match the question in left side to the answer in the right side. Jadi cocokkan pertanyaan di sisi kiri dan ke jawaban di sisi kanan. Ya, seperti tadi ya, kita mencocokkan dengan menggaris, atau kalau kita pakai itu ya Google Form ya, di soalmu nanti ya pakai itu, diklik aja, klik mana yang jawaban nomor 16 misalnya. How much we pay to order 5 box? Kalau kita beli misalnya kalau kita beli 5 box itu berapa? Ini nomor ya. Apa ini? Oh ya, soal. Ya kita
bisa membelinya, tapi ya ini jawabannya ya. Jawabannya untuk nomor 16 ini. Ada the price is 13,000 rupees. Pertanyaan nomor 17. What is the taste of the recipe of the fried banana? Taste-nya apa? Vanilla, original. Di sini ada vanilla taste atau original taste. Kalau menurut pada judul itu kita membuat rasa apa? Rasa original, rasa aslinya, tidak ada tambahan apa-apa. Jadi yang tepat mana? Original taste. Anak-anak nomor 17 ya. Kemudian nomor 18, where did the Ida sell? Di manakah Mrs. Ida ini menjual? Jadi disatakan di sini yang mensupport banyak ini. Jadi keterangan yang mendukung. Mudah ini jawab pertanyaan. Memang saya sengaja buat mudah. In social media jawabannya. Di media sosial. Kemudian nomor 20 ini adalah dijawab secara singkat, short answer. Okay, how many banana we need to make one's recipe? Berapa banyak pisang yang dibutuhkan dalam membuat satu resep? Nah, ini ada takarannya. Nah, kalau di sini adalah 750 gram banana, 75 gram banana kurang lebihnya. Jadi di sini ya kita tulis 700 gram banana. Jawabannya adalah 750 gram banana. Kemudian pertanyaan yang ke-21, how much money Miss Banana we can sell, and if the day is 100 box. Misalnya kalau 600 harganya satu boxnya 6.000 berapa? Jadi ya jadi 600.000 gitu. Jadi kalau satunya 6.000, kalau dikali 100 ya banyak loh ya, 600.000 rupiah penghasilannya satu hari. Jualan pisang itu enak ya, bisa dapat uang. Ini tergolong masih ada kalkulasinya ya, jadi mikir gitu ya. Kalau kita menjawab pertanyaan ini, mikir dengan teks stimulus yang disediakan di awal. Baik anak-anak, kita menuju ke stimulus 2, add protection for people who have had COVID, especially against several disease. Menambah proteksi untuk orang-orang yang sudah terkena COVID, khususnya untuk melawan beberapa penyakit. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Perhatikan untuk ini ya, study and other recent studies challenge the concept of the population level herd immunity through natural infection alone against SARS-CoV-2 and suggest that the vaccinating individuals who were previously infected provided further protection, particular against severe disease and so on, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah what is the kind of the text? Jawabannya adalah ya, karena berbentuk informasi, jadi sebuah fenomena alam, fenomena pada saat itu ini termasuk natural fenomena, or ya, not
natural phenomena. Natural phenomena ini terjadi fenomena pada fenomena alam, fenomena sosial ya. Terjadi gelombang penyakit COVID itu yang bisa membunuh orang. Jadi di sini tergolong report text anak-anak ya, teks laporan. Jawabnya. What is the purpose we should have the vaccine? Apa tujuan kita itu bisa mendapatkan vaksin? Tujuannya apa? Kalau kita itu vaksin, jadi di situ. Ini tidak ada di sini. Ini hanya berita terkait tentang ada teks tersembunyi ya. Jadi kita harus memahami teks tersembunyi dari teks tersebut ya. Misalnya di sini adalah what is the purpose we should have vaccine in order to avoid the coronavirus. Is good, is it right? Untuk menghindari terhadap penyakit corona, in order to will be health, supaya kita tetap sehat. Is it right? Kalau divaksin kan tidak ada sakit, kita sehat terus. In order to get immunity, supaya kita mendapat imun, kekebalan. Is right. In order to we can take photograph after vaccine, supaya kita dapat berfoto setelah vaksin. Kira-kira tidak match ya ini. In order we can apply vacancy, supaya kita dapat melamar pekerjaan. Bisa jadi tujuannya ya. Tapi yang jelas tujuan-tujuan dari ini tidak termasuk tujuan yang umum. Jadi pertama kita harus vaksin tentunya tujuannya untuk kebal atau kekebalan tubuh kita bisa meningkat. Selanjutnya nomor 24 anak-anak. The researchers suggest the vaccinating individual who have previous infection provide further protection. Para ahli peneliti menyarankan bahwa individu vaksin untuk individu yang pertama terinfeksi disediakan untuk lebih lanjut. Betul ya. Terus jawabnya. Who dose of vaccine lower the risk infection by 66%. Ya, betul ini. Jadi di sini jawaban yang nyupot ini di sini. Pernyataan yang nyupot ini. 2 doses of vaccine lower risk infection of gitu ya. Ya betul. Jadi ini pernyataannya true anak-anak ya. If we got vaccine, we can cause the death. Jika kita vaksin, kita dapat menyebabkan kematian. Is it salah tentunya. False. Meskipun tidak ada, kita jawab salah saja. Tidak ada ceritanya di vaksin meninggal. Kecuali dia ada comorbid atau sakit sebelumnya. Nomor 27, additional neither study include an analysis of the reinfection from. Studi lain yang termasuk analisis ini terinfeksi kembali dari Omicron virus. Omicron virus. Jawabnya. Is the studies discuss about Omicron variant? Yes. Jawabannya yes, it is. The benefit of vaccine, vaccine reach a level herd immunity. Manfaat dari vaksin akan mencapai kekebalan level kekebalannya. Is it right? Jawabannya yes, that's right. Gitu aja. Berarti ini jawabannya itu nomor
19. What time have you vaccine properly? Berapa kali kita harusnya vaksin? 3 kali. 3 times. Ini nomor 30 itu anak-anak ya. Ya lanjut nomor 31, look at the warning below. No smoking within 15 feet of anywhere. Jadi kita dilarang untuk jadi zona anti rokok ini ya. Untuk 15 langkah itu tidak boleh kita rokok di daerah sini. Daerah yang ada notisnya ini. What do you think we should do after reading the warning? Apa yang kamu pikirkan seharusnya setelah membaca peringatan tersebut? Ya, yang A, we should obey the warning whatever condition we are. Kita seharusnya mematuhi pernyataan itu di mana kondisi pun berada. We should pay no attention. Kita tidak seharusnya memperhatikan such as a warning. Kita tidak boleh memperhatikan peringatan. We should share our secret with our other guys. Kita seharusnya membagi rokok-rokok itu pada yang lain. Yang D, we should enjoy our cigarette in public place. Kita bisa menikmati rokok di tempat-tempat umum. Jadi yang tepat ini ya. Lanjut, and then number 32, reading the message below and answer the question of number 32 ya ini. To basketball member, there will be no basketball practice this week because Mr. Dinar is still attending an seminar in Cirebon. Regard, Yeni Mulyani Agustin. Ada apa ini? Jadi ini pengumuman tidak ada latihan basket untuk minggu ini sebab Mr. Dinar akan menghadiri sebuah seminar di Cirebon. Jadi ini pengumuman ini disampaikan untuk anggota bola basket. What is the message? The message-nya tentang apa? Ya kita jawab di sini. Telling about no practice, no basketball practice, atau tidak ada no basketball practice. Jadi di sini bisa dijawab apa saja yang penting cocok dengan ini. Bisa menggunakan kalimat lain. Ya. What will the basketball member properly do after reading the message? Ya, yang dilakukan setelah membaca ini ya, don't attend atau do not attend to practice. Tidak boleh hadir dalam lomba itu, dalam klub ya, don't attend, jangan hadir. Kemudian complete the following functional text with the suitable word provided in the box. Ya, di sini ada participant, at, performance, help, congratulate, and then prize and proud. Okay, number 34, I must blah 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 you on the winning first. Nah, ini berarti apa ini? Pertama ini berarti ini jawabannya first congratulate ya. Congratulate, jadi nomor 34. Kemudian on your the first prize ya, jadi hadiah pertama, juara pertama ya. 35.
atau kita jawab di sini aja. Congratulate. Kemudian yang kedua adalah 35 ini adalah prize, first prize, second prize, first prize, third prize, seperti itu ya, juara. In the English debate competition, pada lomba debat bahasa Inggris, at apa ini, performance, oh ya, performance. I must congratulate to you to on the winning first prize in the debate performance. By the British Council and British Assembly at City Hall yesterday. I'm so proud ya. Saya sangat bangga. So proud of you as you are the youngest participant. Jadi anggota termuda. But your English skills are well above average. Ya, jadi tapi skill bahasa Inggrismu baik di atas rata-rata. All the guests at the City Hall at the time were amazed by your apa ini kalau di sini? Your help, ya. Jadi yang terakhir berarti apa? You are not only good on speak, spoken English with a good pronunciation and no grammar mistakes, but also have self-confident knowledge and open-mindedness and critical truth. Cheers. Steliani. Ya, ini ya. Jadi begitu anak-anak, semoga penjelasan dari pembahasan soal yang saya rekam dalam video YouTube ini memiliki manfaat untuk kalian belajar dan tidak berhenti menyerah. Tidak ada yang sulit sebetulnya dalam bahasa Inggris. Kalian harus berpacu terus untuk mengembangkan bahasa Inggrismu, kapasitas atau kemampuan bahasa Inggrismu di jenjang-jenjang berikutnya. Saya akhiri video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.